Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita di YouTube channel Des Movies Special Edition. Di Special Edition kali ini kita akan mereview film yang berjudul Strong Girl Bong Soon yang dirilis tahun 2017. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal kita akan melihat sebuah bus yang sedang beroperasi, mengangkut penumpang sebanyak mungkin. Dalam bus tersebut ada golongan anak sekolah sampai orang dewasa. Namun tak lama kemudian, bus tiba-tiba oleng akibat bannya bocor. Bersamaan dengan itu, para penumpang di dalam bus mulai merasa panik. Beruntung, di waktu yang tepat ada seorang anak wanita misterius berhasil menghentikan terjadinya kecelakaan besar dengan cara menahan laju bus menggunakan tangan kosong. Beberapa tahun selanjutnya, ada seorang lelaki yang terbangun dari tidur di tengah malam. Akibat mendengar suara telepon yang berdering, di situ ia sangat kesal karena ternyata orang yang menelpon dirinya adalah orang asing yang memang sering meneror dia selama ini. Sementara di sisi lain, seorang wanita sedang sibuk membuat sebuah riwayat hidup agar dia bisa mendaftar pekerjaan. Oh iya, nama lelaki tadi adalah Ah Min Hyuk dan wanita yang bernama Dong Bong Soon. 잠을 제어감이 해야 효과가 있지. 이런 건 제정신에 로 말할 것 같으면 나는 좀 Oh iya, Bong Soon ini memiliki keahlian khusus yang sangat spesial, di mana dirinya memiliki sebuah kekuatan super yang memang telah diwariskan dari keluarga leluhurnya. Namun hanya para anak wanita saja yang mendapat kekuatan tersebut ya guys ya. Sementara anak lelaki dalam keluarganya itu dikenal cukup lemah. Akan tetapi, kekuatan khusus itu tak bisa disalahgunakan. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka anak wanita itu akan kehilangan kekuatannya. 특사 형태로 삼촌 집에 보내버렸다. 농부도 해봤다. 10년 뒤에는 농부만 Di pagi yang cerah, Min Hyuk sedang menikmati udara segar di pinggiran kota. Saat ia sedang asik melakukan itu, di waktu yang sama, ia juga memantau salah satu orang yang dia curigai merupakan orang yang sering meneror dirinya selama ini. Ketika jarak mereka mulai dekat, Min Hyuk tanpa basa-basi langsung mengejar orang tersebut. Namun walaupun demikian, ternyata orang itu berhasil lolos. Di lain sisi, ada seorang pria tua yang sedang mengantar para bocah menggunakan bus. Namun di tengah perjalanan, ia begitu kesal ketika melihat mobil besar yang menghalangi jalannya. Melihat itu, ia lalu turun dari bus, kemudian coba mencari siapa sebenarnya pemilik mobil besar yang menutupi jalan tersebut. Akan tetapi, saat ia bertemu dengan si pemilik mobil besar itu, ia malah mendapat ancaman ingin dipukuli. 이 트럭 운전 기사처럼 맞는 경우가 생겨. Tak lama selanjutnya, Bong Soon yang kebetulan lewat situ melihat pria tua yang dipukuli oleh seseorang. Ia lalu menelpon polisi untuk membuat sebuah laporan kekerasan. Akan tetapi, saat ia sedang melakukan telepon, tiba-tiba pemimpin dari geng preman jalanan itu langsung mengambil ponselnya, kemudian memarahi bahkan sampai melempar ponsel Bong Soon ke jalan. 왜요? 주세요. 그 아주 신고 좀 하려고 하는데요. 여기가 뺀질하게 생겼네. Akibat dilempar ke jalanan tadi,
ponsel Bungsun jadi rusak parah. Ia pun meminta ke pemimpin geng itu agar supaya mengganti kerusakan tersebut. Tapi si pemimpin geng malah menolak, sambil terus melirik Bungsun yang memiliki tubuh yang imut alias kecil ya guys ya. Mulai merasa kesal karena terus saja dipermainkan oleh si pemimpin geng, ia akhirnya melakukan perlawanan. Oh iya, di waktu yang sama pula, Min Hyuk ternyata ada di lokasi juga dan melihat semua kejadian di luar nalar tersebut. 라고 이씨. 까르. Setelah kejadian tadi, mereka semua lalu dibawa ke kantor polisi guna dimintai beberapa keterangan. Dalam ruangan, Bungsun bertemu dengan teman masa kecilnya yang bekerja sebagai seorang polisi. Di situ, temannya tersebut terus bertanya tentang kebenaran di TKP. Beruntung saat Bungsun mulai sedikit terpojok akibat beberapa pertanyaan yang diberikan oleh temannya itu, Min Hyuk kemudian hadir sebagai saksi dan membantu dalam menerangkan secara detail. Walaupun sebenarnya itu adalah kebohongan, nama teman polisi Bungsun tadi itu adalah In Guk-do. 지원생들의 진술은 법적 효력이 없어. 그리고 법의 정서나 시는 10m 이상 날아가 덤프 트럭. 지들끼리 막 싸웁디다. Malam harinya ketika di rumah, Bungsun sempat berbicara sedikit dengan adik kandungnya yang ternyata mengetahui tentang kejadian itu. Si adik malah mengingatkan dia akan kutukan yang terjadi apabila menyalahgunakan kekuatannya. Sehabis bicara, Bungsun lalu masuk ke dalam kamar dengan kecemasan yang berlebihan. Besok paginya, ia begitu lega setelah menyadari bahwa kekuatan miliknya masih berfungsi secara normal. 내가 멀쩡하다. Di lain tempat, Min Hyuk meminta ke asistennya untuk dicarikan orang yang bisa diandalkan sebagai pengawal pribadi. Ia lalu diberi beberapa kandidat berupa berkas riwayat hidup para calon pengawal pribadi oleh asistennya itu. Namun di waktu yang sama, Min Hyuk tiba-tiba mengingat Bungsun di pikirannya dan kemudian memerintahkan ke asistennya tersebut untuk mencari kontak Bungsun di kantor polisi. 기도 못한 태권도 공인입니다. 야, 그 여자 알아봐. 그 경찰서에서 Mendapat perintah itu, si asisten langsung bergegas menuju ke lokasi. Tiba dalam ruangan kantor, ia bertemu teman Bungsun, yaitu Guk-do. Saat dirinya meminta agar diberikan kontak Bungsun, Guk-do tanpa basa-basi langsung menolak hal tersebut dengan alasan bahwa informasi pribadi yang tak bisa dipublikasikan. Mendapat laporan dari asistennya yang gagal dalam meminta kontak Bungsun, Min Hyuk kemudian menggunakan cara dia sendiri demi mendapatkan keinginannya. 평생 도와주셔서 말이죠. 아, 나도 안 회장님 잘 계시지? 아유, 그럼요 덕분에. 그 백없이 되는 거 그거 한 Setelah berhasil mendapatkan kontak Bungsun, si asisten pun menelpon dia segera dan mengajak bertemu untuk membicarakan tawaran pekerjaan. Di awal pertemuan mereka berdua, si asisten sama sekali meragukan kemampuan Bungsun nanti apabila dia benar bekerja sebagai pengawal pribadi bosnya. Habis berbincang sedikit mengenai tawaran pekerjaan yang hendak diberikan, Bungsun awalnya sempat menolak, namun ia berubah pikiran ketika mendengar nilai kontrak yang ditawarkan oleh si asisten. 여기까지 와주셨는데 거절해서 정말 죄송합니다. 뭐 할 말 있으면 본인이 직접 와서 하면 되지. 왜 사람을 시켜서. 플러스 알파. Keesokan harinya, Bungsun hadir di kantor dan langsung menemui Min Hyuk di ruangannya. Tak ingin berlama-lama berbasa-basi, Bungsun lalu meminta Min Hyuk untuk memperlihatkan kepadanya kontrak tersebut. Namun sebelum itu, ia menantang Bungsun panco terlebih dahulu guna menguji kekuatan yang dimilikinya. Lihatlah betapa terkejutnya dia ketika merasakan langsung kekuatan Bungsun ya guys ya.
또 써도 되는데. 연봉 타기를 위한 능력을 봐야죠. 입사 시험이에요. Beberapa saat kemudian, Mi-hyuk memanggil asistennya ke ruangannya. Dia segera membawa kontrak kerja Bung Sun. Setelah kontrak tersebut ditandatangani oleh Bung Sun, Mi-hyuk lalu meminta ke asistennya tersebut melakukan sebuah permainan fisik dengan Bung Sun. Dan jika asisten itu menang, Mi-hyuk akan memberi dia mobil miliknya. Mendengar hadiah yang ditawarkan membuat si asisten makin semangat. 일단 그냥 한번 해봐. 아 진짜 대표님 그러지 마십시오. 대표님 왜 그러십니까? 내 해병대 가오가 있지 무슨. 이기면 내 차 줄게. Tak lama lagi, permainan pun akan segera dimulai. Tapi sesaat sebelumnya, Bung Sun meminta agar si asisten memakai helm di kepalanya dulu sebagai alat pelindung, agar meminimalisir cedera dia nanti. Di situ awalnya si asisten terus membanggakan diri bahwa dirinya adalah seorang mantan marinir. Dan tentu saja mustahil apabila kalah dari wanita bertubuh mungil. Akan tetapi, baru saja permainan dimulai, si asisten langsung terlempar jauh hingga membentur ke tembok. Akibat terkena kekuatan kaki Bung Sun. 가문의 수치다 수치. Di awal-awal ia bekerja, Bung Sun cukup terkejut ketika mendengar suara telepon bosnya itu, yang ternyata merupakan suara seorang peneror. Habis itu, Mi-hyuk menyuruhnya untuk mengikuti setiap pergerakan dia, kemanapun dirinya pergi. Sebelum menaiki mobil, Mi-hyuk meminta ke Bung Sun agar masuk lebih dulu, kemudian menyalakan mesin. Di situ Bung Sun mulai sedikit kesal akibat perintah tersebut, karena dia dijadikan sebagai percobaan. 시동 걸어. 제가요? 혹시 모르잖아 폭발물이 있을지. 좋았어. Merasa agak stres karena terus ditelepon si peneror, Mi-hyuk lalu memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi kota, sembari shopping beberapa barang yang ia inginkan. Setelah berbelanja, begitu banyak barang kesukaannya, semua bungkusan belanjaan itu dibawa oleh Bung Sun. Lihatlah betapa betenya dia saat itu ya guys ya. Oh iya, Mi-hyuk juga sempat membelikan sesuatu buat Bung Sun, namun hanya sebuah es krim biasa. 가자. 너도 뭐 하나 사줄게. 저 괜찮? 네, 대표님. 어떠냐? 맛있. 안 먹어? Sepulangnya dia dari bekerja, Bung Sun sangat senang ketika melihat sepupunya datang. Habis melepas rindu, mereka berdua selanjutnya melakukan perawatan wajah secara bersamaan di dalam kamar, sambil bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Tak lama mereka berbicara, ibu kandung Bung Sun datang dan menyuruhnya membuat makanan untuk makan malam. Nama sepupu Bung Sun adalah Hyun-sim. 어머니, 저도 같이 할게요. 제가 오늘 밥 안 쳤어? 엄마, 아직 초조. 맛있겠다. Setelah makan malam bersama keluarga, Bung Sun beserta Hyun-sim jalan-jalan keluar sebentar. Namun di waktu yang sama, ia tanpa sengaja melihat beberapa murid sekolah yang sedang membuli salah satu temannya. Melihat hal tersebut, tentu saja Bung Sun tak bisa mengabaikan itu. Ia lalu coba membantu. Di awal, para murid lelaki itu terus menganggap remeh dia. Akan tetapi, ketika Bung Sun memperlihatkan ke mereka sedikit kekuatannya, para murid itu pun menjadi ketakutan. 제 고딩님들. Beberapa hari selanjutnya, merasa bersalah ke asisten Mi-hyuk setelah memperlihatkan kekuatan supernya. Hari ini ia pun berencana untuk menjenguk, tetapi si asisten tiba-tiba menjadi kesal akibat mengetahui dirinya dijenguk langsung oleh Bung Sun.
Saat Bungsu menawarkan kepadanya obat tradisional, si asisten langsung menolak dengan alasan tertentu. 여기다 올려놓을게요. 봉순입니다. 아 왜요? 대표님 스킨. 죄송합니다. 다시 한번 죄송합니다. Saat hendak berjalan menuju keluar rumah sakit, ia melihat Gukdu yang kebetulan sedang bertugas menjaga seorang pasien yang beberapa hari sebelumnya menjadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal. Menyadari Bungsun di situ, Gukdu lalu meminta tolong ke dia agar menjaga sebentar pasien tersebut sembari dirinya ke toilet. Akan tetapi, baru saja ia pergi sebentar, si pelaku penyerangan itu berhasil menculik pasien yang dijaganya. 부탁 하나 하자. 화장실이 급해서 그런데. Merasa gelisah, teman masa kecilnya terancam akibat kejadian kemarin di rumah sakit. Gukdu kemudian meminta ke atasannya untuk memberi penjagaan khusus ke Bungsun. Mengetahui informasi itu, dan di mana mulai hari ini, Bungsun akan dijaga oleh satu orang dari kepolisian. Minghyuk pun merasa kurang nyaman dengan hal tersebut. Lihatlah, betapa kesalnya dia ketika itu ya guys ya. 좀 해보시든가. 아니면 닭싸움. 저 지금 아주 훨씬 힘이 셉니다. 훨씬. 이게 뭐냐? Beberapa saat selanjutnya merasa semakin terancam oleh si peneror. Minhyuk akhirnya memutuskan meminta Bungsun untuk tetap menjaganya seharian penuh. Ia bahkan menyuruh Bungsun agar supaya bermalam saja di rumahnya. Mendengar permintaan tersebut, di awal Bungsun sempat menolak. Namun setelah terus dibujuk akan diberi gaji lembur, ia pun setuju. Tapi di sisi lain, Gukdu melarang dia yang hendak menginap di rumah seorang lelaki. 어디 다 큰 여자애가 혼자 사는 남자 집에서 밤을 보낸. 오늘은 내가 데리고 있겠습니다. 여기 둬. Perdebatan hebat antara Gukdu dan Minhyuk pun tak bisa terhindarkan. Gukdu terus memaksa Bungsun pulang, sementara Minhyuk melakukan hal sebaliknya. Melihat Minhyuk yang tak mau melepas tangan Bungsun, Gukdu lalu menelpon ibu kandung Bungsun untuk melaporkan tentang kejadian ini. Sekalian meminta izinnya. Apakah Bungsun bisa bermalam di sana atau tidak? 봉순이 어머님과 통화하겠습니다. 만일 허락하지 않으시면. 내가 회사 기밀이라서 제가 지금 봉순이 회사 대표 집인데요. 봉순이가 회사. Setelah berhasil mendapatkan izin dari ibu kandung Bungsun, Minhyuk semakin pede di hadapan Gukdu. Namun sebaliknya, di waktu yang sama, Gukdu mulai merelakan Bungsun untuk menginap di sana. Sebelum ia pergi meninggalkan tempat, Gukdu memberikan Bungsun sebuah jam tangan yang bisa digunakan sebagai alarm. Apabila nanti dirinya berada dalam masalah, Bungsun hanya perlu menekan tombol yang ada di jam tersebut. Maka Gukdu akan segera datang ke lokasi di mana jam itu berada. 긴급 호출기야. 여기 버튼 보이지? 너 팔 내밀어봐. 팔? 너 저 사람이 허튼 짓 하면 바로 눌러. 알았어? Sepulangnya Gukdu, Bungsun mencari-cari keberadaan Minhyuk. Saat ia sibuk mencari, Bungsun juga sempat melihat berbagai macam barang-barang branded yang milik bosnya tersebut. Tak lama kemudian, ia tanpa sengaja melihat pintu rahasia yang berada di dalam lemari kamar. Penasaran dengan itu, ia lalu masuk dan begitu kagum ketika melihat suasana di dalam, yang dimana terdapat sebuah ruangan rahasia dan mewah. 우와 이거 뭐야? 이거 봐. 비밀통장 우와. 그림이 있어? 우와 자동차. 우와. Minhyuk menjelaskan ke Bungsun tentang ruangan rahasia miliknya, yang dimana ruangan tersebut merupakan ruangan privat yang seringkali dia gunakan untuk melakukan berbagai macam kerjaan, khususnya dalam mengembangkan perusahaan miliknya selama ini. Sebelum mereka tidur, Minhyuk mengajak Bungsun bermain game VR terlebih dahulu. Lihatlah betapa senangnya mereka berdua saat sedang bermain bersama.
우리 한번 하자. Besok paginya, Bungsun disuruh membuat sarapan oleh bosnya. Akan tetapi, Min-hyuk mengkritik sarapan yang dibuat Bungsun karena semuanya adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, Min-hyuk dengan sengaja mengatakan sesuatu hal aneh tentang Gukdu yang merupakan lelaki idaman Bungsun. Mendengar itu, ia pun tanpa sengaja merusak meja makan menggunakan sumpit. 갑자기 네 친구 생각난다. 특히 엉덩이랑이 있잖니. 먹어줄게. Berhasil mendapatkan informasi mengenai peneror yang selama ini mengganggunya, mereka berdua lalu bergegas menuju ke lokasi, tempat di mana si peneror tinggal sekarang ini. Tiba di sana, Bungsun maju seorang diri mengetuk pintu rumah tersebut. Ketika dibuka, ia melihat seorang lelaki yang sangat mencurigakan. Namun setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata orang itu bukanlah si peneror dia selama ini, alias salah orang. 어떡할 거예요? 이거 지금 세 사람 잡았잖아요. Beberapa saat selanjutnya, Min-hyuk beserta Bungsun datang ke kantor polisi guna melaporkan tentang semua yang dia ketahui mengenai si peneror dirinya selama ini. Di situ mereka ditemani Gukduk yang juga kebetulan bertugas di kantor. Akan tetapi, ketika Min-hyuk nyaris memberitahu ke Gukduk bahwa dia mempekerjakan Bungsun sebagai pengawal pribadinya, Bungsun kemudian menginjak kaki Min-hyuk akibat tak ingin identitasnya terungkap. 어찌 얘가 내 경훈? 왜 그래요? 하기 얘기해줄게. 그러니까 너도 얘를 보호하라고? 지금 내가 보호받아. 주야. Di hari-hari berikutnya, bos dari gangster yang sebelumnya dihajar oleh Bungsun datang ke rumah sakit untuk menjenguk para anak buahnya yang mengalami cedera parah setelah melawan Bungsun. Baru tiba, ia begitu kesal karena mengetahui bahwa para anak buahnya tersebut dikalahkan dengan mudah oleh seorang wanita. Ia bahkan sempat mengatakan kalau dirinya merasa sangat malu akibat kejadian ini. 소문이 다 났어. 내가 지금 쪽팔렸어. 페테리와 그 기집애 내 눈으로 확인했어 아니면? Besok paginya saat ia hendak berangkat kerja, di jalan dia dihadang sekelompok murid nakal yang ingin melakukan balas dendam kepadanya. Ketika ketua mereka melihat secara langsung visi Bungsun, ia tanpa ragu meremehkannya. Si ketua itu bahkan mengambil dompet Bungsun beserta isinya. Mulai murka dengan kelakuan si murid, ia pun memberi sedikit pelajaran ke mereka. 이렇게 개찰 일반인이가 싸겠어. Singkat cerita, setelah melewati beberapa hari yang melelahkan, kini Gukduk dan Min-hyuk sama-sama menyukai Bungsun. Di malam harinya, mereka berdua bahkan menyempatkan diri untuk bertemu sambil minum bersama. Namun, akibat kehilangan kesabaran, karena terus membahas tentang siapa yang paling pantas menjadi pacar Bungsun, mereka pun akhirnya membuat keributan di sana. Untungnya, di waktu yang tepat, Bungsun hadir kemudian melerai mereka berdua. Mulai merasa sangat terganggu dengan pelaku yang mencuri pasien di rumah sakit kala itu, Gukduk pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Min-hyuk dan Bungsun guna membantu dirinya dalam menangkap si pelaku. Setelah selesai membuat rencana yang matang, malamnya mereka memulai untuk menjalankan rencana tersebut. Lihatlah betapa kerennya kerjasama mereka bertiga demi mengurung si pelaku hingga berhasil. 오른쪽.
Demi melancarkan rencana dia untuk bisa segera menikahi Bungsun, Min-hyuk mendatangi ayah kandungnya guna meminta restu. Akan tetapi, sang ayah sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Min-hyuk yang inti dari kata itu ia ingin menikahi Bungsun secepatnya. Ia begitu terkejut karena Min-hyuk mengatakan hal tersebut secara tiba-tiba. Tapi walaupun demikian, sang ayah akhirnya merestui pernikahan mereka berdua. 허락해주세요. 아, 이 친구 지금 뭐라고 한 거야? 급한 거 아니면 좀 천천히 찾으시고 일단 빨리 집에 들어. 너무 길게 느껴져요. 막 특히 밤에 더. Di sisi lain, Guk-duk kembali mengajak Min-hyuk untuk berbicara empat mata secara langsung. Di situ ia berencana untuk mengatakan bahwa dirinya kini telah merelakan Bungsun. Namun ia juga sempat mengatakan apabila nanti dirinya mengetahui Bungsun tersakiti, maka Guk-duk tak akan memaafkan Min-hyuk. Sebelumnya beranjak pergi, ia masih sempat memberitahu tentang beberapa hal yang disukai Bungsun. 봉순이 행복하게 해줘. 나? 야, 난 너 그 주제 넘는 말투 진짜 거슬려. 직방이야. 저기 진. Tak lama selanjutnya, setelah berhasil melewati berbagai macam rintangan beserta hadangan dan juga mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka, kini tiba hari di mana Min-hyuk dan Bungsun akan mengadakan sebuah acara pernikahan. Semua kerabat pun datang menghadiri acara, sembari memberi ucapan selamat ke mereka berdua. Dan di akhir cerita, mereka dikaruniai 2 orang anak kembar yang semuanya perempuan. 선생님들. Sekian review drama di special edition kali ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.